Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini di ruang Zoom meeting pada mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. Selawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Allah junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, di mana telah umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai subklasis Dialipetal. Nah, untuk subklasis Dialipetal ini kami akan membahas dua ordo. Yang pertama yaitu ordo Centrosperma dan yang kedua itu ordo Ranales. Nah, untuk ordo Centrosperma ini sendiri memiliki dua familia. Untuk familia yang pertamanya itu ada Amaranthaceae, terus ada familia Nyctaginacea. Dan untuk ordo Ranalesnya sendiri itu terbagi menjadi tiga familia. Familia yang pertama itu Magnoliaceae, yang kedua itu familia Nipacea, dan yang ketiga yaitu familia Annonacea. Sebelum masuk pada pokok pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri, Edi Santo, dengan NIM 2103112 sebagai moderator. Selanjutnya itu Fatana Fazi Hasibuan dengan NIM 2103112. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama itu mengenai ciri-ciri dari subklasis Dialipetal sendiri itu akan disampaikan oleh Ona. Kepada Ona disilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai ciri-ciri subklasis Dialipetal. Yang pertama itu ciri-cirinya merupakan tumbuhan terna yang berupa semak, perdu, dan pohon. Yang kedua, bunga dengan perhiasan ganda. Yang ketiga, jelas dapat dibedakan antara kelopak dan mahkotanya. Yang terakhir itu daun-daun mahkotanya bebas satu sama lain. Selanjutnya, ciri ordo Centrospermae. Yang pertama, periantum spesifik 2 seri. Yang kedua, embrio umumnya spiral atau seperti kumparan. Yang ketiga, bakal buah menumpak satu ruangan. Yang keempat, terna jarang berkayu. Yang kelima, daun tunggal tanpa daun penumpu. Kemudian yang keenam, bunga biseksual, actinomorph, jelas dibedakan kelopak dan mahkota. Yang ketujuh, stamen berhadapan dengan periantum dan sebanyak periantum dalam dua lingkaran. Dan yang terakhir itu ovarium inverus atau superus, beruang satu atau banyak. Selanjutnya, ciri-ciri dari family Amaranthaceae. Yang pertama, terna berungu pendek, jarang berkayu. Yang kedua, daun bersifat sukulen, berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu. Yang ketiga, bunga banci atau uniseksual, bunga kecil dengan braktea dalam racemosa atau samosa. Yang keempat, mengakumulasi oksalat bebas, kalium nitrat, dan saponin tidak bertanin. Yang terakhir, terdiri dari 65 genus dan 900 spesies. Nah, di sini ada beberapa contoh dari family Amaranthaceae. Yang pertama itu ada Alternanthera sessilis, yang mana tumbuhan ini
Regnumnya Plantae, divisi Spermatophyta, kelasnya Dicotyledon, subkelasnya Dialipetal, ordonya Centrospermae, family Amaranthaceae, genusnya Alternanthera, dan spesiesnya Alternanthera sessilis. Kemudian ada Amaranthus spinosus. Klasifikasinya yaitu Regnum Plantae, divisi Spermatophyta, kemudian kelas Dicotyledon, subkelasnya Dialipetal, ordo Centrosperma, family Amaranthaceae, genusnya Amaranthus, spesiesnya Amaranthus spinosus. Yang ketiga ini ada Gomprena globosa. Regnumnya Plantae, divisi Spermatophyta, kelasnya Dicotyledon, subkelasnya Centrosperma, family Amaranthaceae, genusnya Gomprena, spesiesnya Gomprena globosa. Materi selanjutnya mengenai ciri family Nyctaginacea. Yang pertama, herba atau verdul, jarang pohon. Yang kedua, daun tunggal, tersebar atau berhadapan tanpa stipula. Yang ketiga, bunga uniseksual, tunggal atau majemuk samosa, kadang dengan braktea. Yang keempat, periantum membentuk tabung dengan 4-5 lobus petaloid. Yang kelima, stamen 1-10 sebanyak perhiasan atau 2 kali perhiasan dalam 2 lingkaran. Duduk berseling dengan tepal. Yang keenam, ovarium 1 karpel, 1 biji. Yang ketujuh, buah aken sering diliputi dengan kelopak yang persisten. Kemudian sering mengakumulasi oksalat bebas dan kalsium nitrat, kadang-kadang bersaponin, jarang betanin. Yang terakhir, family ini memiliki 30 genus dan 300 spesies. Untuk contohnya, yang pertama di sini ada Bougainville spectabilis, yang mana regnumnya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Dicotyledon, subkelasnya Dialipetal, ordo Centrosperma, family-nya Nyctaginacea, genusnya Bougainville spectabilis. Kemudian ada Pisonia grandis, kemudian ada Mirabilis jalapa, yang mana regnumnya itu Plantae, divisi Spermatophyta, kelasnya Dicotyledon, subkelasnya Dialipetal, ordonya Centrosperma, family Nyctaginacea, genusnya Mirabilis, dan spesiesnya Mirabilis jalapa. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ona yang telah menyampaikan materi pertama. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai Ordo Ranales. Nah, untuk Ordo Ranales ini itu memiliki ciri-ciri. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu Ordo Ranales ini berkayu, sedikit yang terna. Terus untuk bunganya uniseksual, perhiasan bunganya bebas, stamennya banyak bebas, karpelnya banyak bebas juga, terus jarang yang bersatu atau tereduksi menjadi satu. Yang ketiga yaitu ovariumnya superus. Yang keempat itu Polycarpacea. Yang kelima, duduk daunnya itu berselang-seling dengan rumus setengah atau 1/2. Terus terdapat 19 familia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri familia Nymphaceae. Ciri-ciri yang pertama yaitu herba akuatik dengan rizoma.
Yang kedua yaitu daunnya tunggal, muncul dari rizoma. Bangun daunnya peltarus, tangkai daunnya panjang dengan atau tanpa spitula. Yang ketiga yaitu bunganya tunggal, biseksual, besar, tangkai bunganya itu panjang dan actinomorph. Yang keempat yaitu stamennya banyak, itu tersusun dari spiral. Kebanyakan berbentuk lembaran lepas. Kadang-kadang terdapat staminodium. Yang ciri selanjutnya yaitu buah baka berspons. Yang ciri yang terakhir itu terdiri dari 5 marga dengan 50 jenis hidupnya. Lalu hidupnya itu kosmopolit. Slide selanjutnya, Ona. Nah, untuk contoh dari Ordo Ranales ini, itu familinya Nipacea, yaitu ada Victoria Amazonica. Nah, untuk klasifikasi dari Victoria Amazonica ini sendiri, yaitu untuk regnumnya itu plantae, terus divisinya itu spermatopita, untuk kelasnya sendiri itu di cotyledon, untuk subklasisnya dialipetal, untuk ordonya itu ranulacelas, terus familinya itu Nipacea, terus genusnya Victoria. Contoh selanjutnya yaitu Nipaya adorata, itu untuk klasifikasinya untuk regnumnya sendiri itu plantae, divisinya spermatopita, untuk klasisnya di cotyledon, untuk subklasisnya dialipetal, terus untuk ordonya ranulales, terus familinya Nipacea, terus genusnya Nipaceae. Dan contoh selanjutnya itu ada Nipah naucali. Selanjutnya, Ona. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya mengenai ciri-ciri familia dari Magnoliaceae. Untuk ciri yang pertama yaitu aromatic plant, terus pohonnya itu atau memiliki pohon atau perdu, terus daunnya tunggal, tersebar, terus untuk spitulanya itu berukuran besar, sering menutupi kuncup. Nah, untuk bunganya umumnya itu biseksual, berukuran besar atau actinomorph. Terus untuk perhiasan bunganya itu ada yang jelas dibedakan maupun tidak dapat dibedakan, itu tersusun spiral. Nah, untuk buahnya itu buah kendaga, kurung satu bunyi, terus bijinya itu dengan endosperm dan lembaganya yang kecil. Terus ciri selanjutnya itu terdiri dari 12 marga dengan 230 jenis. Untuk hidupnya itu di daerah tropis dan subtropis. Terus ciri selanjutnya itu biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena memiliki bunga yang berbau harum. Nah, untuk contoh dari famili Magnoliaceae ini sendiri, yang pertama itu ada Magnolia champaca. Nah, untuk klasifikasi dari Magnolia champaca ini, untuk regnumnya itu plantae, divisinya spermatopita, kelasnya untuk dicotyledon, subklasisnya itu dialipetal, untuk ordonya ranulas, untuk familianya itu Magnoliaceae, terus untuk genusnya Michelia. Contoh selanjutnya yaitu ada
Magnolia grandiflora. Untuk klasifikasinya yaitu regnumnya Plantae, untuk divisinya Spermatophyta, untuk kelasnya sendiri itu di Cotyledon, untuk subklasisnya Dialipetal, untuk ordonya Prunales, familianya itu Magnoliaceae, terus genusnya Magnolia. Selanjutnya mana? Materi selanjutnya itu mengenai ciri-ciri dari familia Annonacea. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu tumbuhan lignosus atau tumbuhan yang berkayu, itu berupa pohon, perdu, ataupun liana. Untuk daunnya sendiri itu tunggal, duduk tersebar atau berseling, terus tanpa daun penumpu. Untuk permukaan daunnya umumnya itu mengkilat. Terus bunganya itu tunggal. Untuk reproduksi dari bunganya itu sendiri itu bunga biseksual dan memiliki stamen yang banyak. Untuk ciri selanjutnya itu ovarium itu banyak dan bebas atau superus. Setiap karpelnya itu terdiri atas satu ruang dalam satu biji. Nah, untuk buah bunyinya ganda. Terus ciri selanjutnya yaitu terdiri dari 130 marga dan 2.300 jenis. Untuk hidupnya itu di daerah tropis. Ditanam sebagai tanaman hias, itu tanaman buah-buahan dan penghasil kayu. Nah, untuk contoh dari familia Annonaceae ini sendiri, yang pertama yaitu ada Annona muricata. Nah, untuk spesies dari Annona muricata ini memiliki klasifikasi itu dengan regnum plantae, divisinya itu Spermatophyta, untuk klasisnya itu di Cotyledon, terus subklasisnya itu Dialipetal, terus untuk ordonya Ranulales, terus familianya itu Annonacea, terus untuk genusnya sendiri itu Annona. Untuk contoh yang keduanya yaitu Polyatia longifolia. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9, yaitu mengenai subklasis Dialipetal, di mana subklasis Dialipetal ini memiliki kami membahas itu dua ordo. Untuk ordo yang pertama yaitu ordo Centrosperma dan ordo yang kedua yaitu Ranunales. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.